Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada minggu ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 12 ayat 1 hingga ayatnya yang 10 yang menyatakan sebagai berikut. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak mengatakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku, sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun, aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena kenyataan-kenyataan yang luar biasa itu. Aku diberi sesuatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikianlah pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan, Shalom. Lagu yang tadi kita nyanyi, Bapak-bapak nyanyikan, ya, itu salah satu lagu yang saya senang sekali. Apalagi dalam refrain, dalam chorusnya, dia bilang, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita diangkat untuk lebih dekat kepada Tuhan, ada sesuatu yang pasti berubah dalam hidup kita. Bahwa ketika kita diangkat, berarti pandangan kita akan berbeda dengan kita berada di bawah. Itu sesederhana itu. Ketika kita berada di bawah, dengan kita berada di atas, maka akan berbeda. Maka ada orang bilang ada helicopter view. Makanya kalau penjahat-penjahat seringkali dikejar polisi, kadang-kadang lebih mudah dicari dengan helikopter membantu dari atas. Nah, jika diri kita diangkat Tuhan mendekat, maka kita akan punya sebuah perspektif yang baru dalam menjalani kehidupan. Ya. Nah, kebanyakan orang, hari ini kita mau belajar dari Paulus ketika dia menyampaikan kesaksian kepada jemaat di Korintus. Kebanyakan orang
tidak pernah ingin kelemahannya diketahui oleh banyak orang. Contoh ya, kalau saya lagi bersama dengan teman-teman, atau dengan saudara, atau dengan istri saya, kemudian kami lagi makan di rumah makan, mau difoto. Fotonya diambil dari samping. Maka langsung yang saya lakukan adalah tarik nafas. Kenapa saya tarik nafas? Supaya family pack-nya nggak kelihatan. Atau jika kita tahu angle muka kita kiri lebih kelihatan lebih baik daripada kanan, maka ketika mau foto dia pasti langsung ke sini. Oh, di kanan, dia balik ke kiri. Kenapa? Supaya angle-nya kelihatan kiri, baru dia gini. Gak mau kelihatan apa yang menurut dia kurang baik. Apalagi kalau orang terkenal. Maka Bapak Ibu jangan heran, orang-orang terkenal seringkali banyak menutupi kelemahan-kelemahan mereka dengan berbagai cara. Semakin dia terkenal, semakin keras usahanya untuk menutupi kekurangan dan kelemahan. Mengapa demikian? Karena jika orang tahu tentang kelemahannya itu, maka itu bisa dianggap sebuah kesempatan untuk menghancurkan reputasinya. Maka di mata dunia, menunjukkan sisi kekurangan atau kelemahan atau keterbatasan diri itu adalah tindakan yang bodoh. Orang berusaha untuk menutupi. Tapi Paulus tidak demikian dalam bacaan kita. Sebagai seorang rasul yang pelayanannya luar biasa, dia tidak berbuat demikian. Padahal salah satu tantangan yang dihadapi Paulus pada saat itu adalah penghinaan yang dinyatakan kepada dirinya dari beberapa orang jemaat Korintus yang meragukan otoritas dan kepemimpinan Paulus sebagai rasul. Tapi dalam suratnya kita lihat tadi ya, dalam bacaan kita, ia bercerita kepada jemaat di Korintus tentang apa yang dia alami. Ini dia bilang, 14 tahun lalu, berarti dia sudah melayani Yesus sebagai rasul 14 tahun. Yang di awal tadi, pasal 12 ayat 1, 2, 3, 4, dia menceritakan bagaimana perjumpaan dia dengan Yesus pada saat dia mau pergi ke Damaskus. Damaskus atau Damsyik itu sama. Cuma kalau orang di Maryland lebih kenal Damaskus. Karena Damaskus itu sebelum Clarksburg. Oh, sesudah dari sini, iya. Orang Damaskus yang kasih tahu. Damsyik, Damaskus itu hal yang sama. Ya, dalam perjalanannya ini yang dia ceritakan. Bapak Ibu perhatikan baik, luar biasa pengalaman yang dia ceritakan. Dia bilang ayat 2, aku tahu tentang seorang di dalam Kristus 14 tahun lalu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Dia bilang, orang itu, dari sini kita bisa tahu nih, surga dan tingkatannya ternyata. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Dia bilang, padahal itu bicara tentang siapa? Dirinya. Tentang Paulus. Ya. Dan dia bilang, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Dia bilang, surga tingkat ketiga, ayat 4 dia bilang apa? Ia diangkat kemana? Firdaus. Bapak Ibu kalau kita baca ini, ia diangkat ke Firdaus. Mari ingat kejadian di kayu salib.
Pada saat salah seorang penjahat di sisi Yesus bilang, ingatlah akan daku, maka Yesus bilang apa sama dia? Hari ini juga engkau bersama aku kan berada di. Nah, ternyata Paulus mengalami. Dia ceritakan tentang apa yang terjadi. Dan orang akan merasa bahwa ceritanya ini hebat. Bapak Ibu, di Indonesia itu banyak orang yang senang kalau pendetanya udah pernah ke surga. Wah, iya. Apalagi ke surganya naik turun, naik turun, naik turun. Senang orang. Itu orang yang ngomong pendetanya ngomong apa aja. Haleluya. Senang banget. Ya. Saya kadang-kadang pikir, wah seneng banget ya, pendetanya naik surga turun, naik lagi surga turun, naik lagi surga turun. Yesus naik, belum turun. Mari kita berpikir dengan baik kan ya. Nah, jadi orang kalau benar, orang pernah ke surga, wow itu luar biasa. Ya. Oh, itu sebuah pengalaman yang tidak banyak orang bisa miliki. Dan Paulus menceritakan itu kepada jemaat di Korintus, dan itu bisa membuat orang wow. Tapi selain itu, Paulus nggak cuma cerita itu. Dia bilang Tuhan mengangkat dia ke Firdaus. Tetapi dia juga menceritakan sesuatu yang lain. Dalam suratnya ini dia menceritakan bagaimana dia memiliki duri dalam daging. Ada banyak yang menafsir tentang duri dalam daging ini, tapi ada yang mengatakan bahwa ini sakit yang dialami oleh Paulus. Dan untuk duri dalam daging ini, Paulus berdoa kepada Tuhan 3 kali. Dan Paulus meyakini bahwa ini adalah utusan iblis yang mencoba untuk menghancurkan dia. Bapak Ibu bayangkan ya, kalau kita tahu bahwa ada utusan iblis yang mencoba untuk menghancurkan, maka orang pasti percaya meminta kepada Tuhan. Tuhan lebih besar kuasanya daripada iblis. Tetapi Paulus sampai 3 kali dia berdoa. Tetapi apa jawaban Tuhan? Cukuplah kasih karunia Tuhan, kasih karuniaku bagimu. Bayangkan seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya mau ajak Joshua bisa tampilkan nggak Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Bapak Ibu lihat ya, bagaimana kisah tentang Paulus. Kisah Rasul pasal 19 ayat 11 dan 12. Ya. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Terus bahkan Bapak Ibu bayangkan, orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkan di atas orang yang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Ini yang dialami Paulus. Dia menyembuhkan orang, tetapi sakit di dalam dirinya. Tuhan bilang, cukup kasih karunia. Gak gampang terima. Dia bisa bilang, Tuhan, kalau Engkau nggak angkat ini, apa kata orang? Saya bisa dipakai melenyapkan penyakit orang lain, tapi saya sendiri sakit. Dan saya bayangkan kalau saya
jadi Paulus yang ini, bagian ini tidak akan saya ceritakan kepada siapapun. Ini akan menjadi rahasia saya dengan Allah. Ketika Allah bilang cukup kasih karunia aku bagi. Paulus membaginya. Bayangkan satu tangannya aja direbutin orang. Apakah orang nggak akan bilang nanti Paulus? You banyak berdoa buat orang tapi kamu kurang iman. Paulus, kamu mendoakan orang tapi kamu kayaknya dapat hukuman Tuhan. Apa jadi? Kita bersyukur hari ini bahwa Paulus menceritakan pergumulan serta jawaban Tuhan. Saya mau bilang ya, bukan cuma pergumulan, tapi jawaban Tuhan yang dia terima. Mengapa? Karena dari sini kita bisa memahami bahwa penyertaan Tuhan tidak terbatas pada hal-hal jasmani saja. Yang kedua, kita belajar bahwa walaupun ada duri dalam daging, saya nggak tahu, kita semua bisa mengalami ini. Apapun itu duri dalam daging bagi kita. Tetapi walaupun ada duri dalam daging itu, yakinlah bahwa kita akan tetap dapat bertumbuh dan karena kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kuasa Tuhan justru mengalir dan dinyatakan sempurna saat kita dalam berdoa. Saya ambil contoh. Tidak mudah waktu dulu saya ketika membaca bagian ini untuk memahami perkataan Paulus. Dia bilang begini, justru jika aku lemah, maka aku kuat. Lemah sama kuat itu kan kebalikannya. Ya. Mari bayangkan, jika aku panas, maka aku dingin. Kan bingung kita. Tetapi dia bilang, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Dan saya menganalogikannya begini. Anak saya Joshua dulu paling takut sama ondel-ondel. Bapak Ibu pernah orang yang di Jakarta yang tahu ondel-ondel? Saya lupa, kalau saya kasih fotonya bisa muncul di sini ya. Ondel-ondel itu kesenian dari Betawi, Jakarta, boneka yang besar, yang satu warnanya merah. Nah iya, dia lagi pakai batik ondel-ondel sekarang, dia nggak tahu. Nanti kalau Bapak Ibu lihat, tapi ondel-ondel itu yang satu merah, yang satu putih, biasanya sepasang. Itu besar, dan ada orang di dalamnya, jadi kalau ada musiknya, nah, dengan cepat Joshua Simbolon kasih gambarnya ini ondel-ondel. Kalau dia udah ada musik ondel-ondel ini, goraknya cuma gini. Nah, ini nih. Itu musiknya masih di mana, baru kedengaran sedikit aja Joshua sudah lari. Ya sudah lah. Bahkan di dalam mobil pun ketika kami lagi jalan, dia lagi duduk santai di belakang misalnya, dan ketika ini musiknya bunyi, tiba-tiba dia dipangku manggung. Masih ingat ya? Dia paling takut. Nah, ketika dia merasa lemah, ketika dia merasa takut, ketika dia merasa insecure, dia langsung cari ke siapa dia bisa dapat perlindungan. Dan dalam kelemahannya justru dia mendekat dengan sangat kuat maminya atau papi. Dan dari sini saya memahami Paulus bilang, jika aku lemah dan aku tahu tentang kerapuhanku, maka aku harus tahu kepada siapa aku harus berpegang kuat. Dan Paulus bilang, ketika Tuhan bilang cukuplah kasih karuniaku bagimu, dan Paulus tahu, karena dia tahu dia bisa bilang, jika aku lemah, maka aku kuat. Bahkan Paulus bilang dalam bacaan kita, dia justru membanggakan kelemahan. Supaya apa? Dalam bacaan kita, di ayat 7 dia bilang,
supaya aku jangan meninggikan diri karena kenyataan yang luar biasa. Saya mau bilang lagi, Bapak Ibu, kita manusia yang rapuh. Kita bukan orang sempurna. Justru kita mesti mengakui kelemahan dan kerapuhan kita, sehingga kita tahu bahwa kita butuh Sang Maha Kuasa. Dan dalam kerapuhan kita, ketika kita mengakuinya, dan kita akan tahu sikap apa yang harus kita ambil. Maka ketika aku lemah, aku akan pergi dengan segera kepada penolongku, dan aku akan mendekatnya dengan sangat kuat. Dan aku tahu di sana aku mendapatkan perlindungan. Bayangkan Bapak Ibu, ya Paulus sangat bergumul dengan duri dalam dagingnya. Berulang kali dia memohon kepada Tuhan supaya hal ini diangkat dari dirinya. Namun Paulus akhirnya tunduk pada otoritas Tuhan. Dan Tuhan bilang, "My grace is enough for you, for my power is made perfect in weakness." Berdasarkan pemahaman ini kita dapat mengasumsikan bahwa Paulus menerima jawaban Tuhan ini dengan kesadaran pentingnya ketergantungan kita dan kepercayaan kita pada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Maka 3 pelajaran yang saya mau sampaikan bagi kita. Yang pertama, Paulus menerima kelemahan dan keterbatasannya. Justru dia mengimani bahwa melalui keterbatasannya kuasa Tuhan akan menjadi nyata dan bekerja secara sempurna. Paulus sebagai seorang rasul yang mengalami berbagai cobaan dan penderitaan dalam pelayanannya. Dia menyadari bahwa kelemahan dan keterbatasannya adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan bekerja secara ajaib. Dia merespons dengan rendah hati dan menerima kasih karunia Tuhan dengan ucapan syukur. Dan dia menerima kuasa Tuhan dalam setiap situasi yang dihadapi. Pelajaran yang kedua, ada transformasi melalui kelemahan. Bacaan ini mengajarkan kita bahwa dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tidak perlu menyangkali kelemahan dan kerapuhan kita. Kita harus menerima dan mengakui. Justru seringkali perubahan datang ketika kita jujur mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Alkitab sendiri memberitahu bagi kita bahwa kelemahan adalah pintu bagi kita untuk mengalami kuasa dan kekuatan Allah. Maka ketika kita mengakui dan menerima kelemahan kita dan berserah kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan dapat bekerja dengan kuasa-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Yang ketiga dan terakhir, when God doesn't make sense, ketika Tuhan tidak masuk dalam akal pikiran kita seperti yang dialami Paulus, seringkali kita nge-push Tuhan untuk ikut apa cara berpikir kita. Paulus coba lakukan itu, makanya dia berdoa 3 kali. Tetapi ketika dikatakan Tuhan, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasa-Ku sempurna. Paulus menerimanya dan dia bilang, ketika Tuhan tidak bisa masuk dalam akalnya, tetapi dia yakin bahwa kuasa Tuhan akan menyertai.
Dalam hidup ini banyak hal mungkin tidak bisa kita pahami. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, mengapa itu terjadi? Tapi justru di dalam kelemahan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dan bukan hanya kita yang melihat, tapi orang lain juga melihat dalam kelemahan kita. Ternyata ada kuasa yang tidak kelihatan yang memberikan kita kemampuan untuk tetap bertahan. Dan itulah kasih karunia. Saya bilang kelemahan kita bisa menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk mengubah kita. Kelemahan kita bisa menjadi kesempatan kita melihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan dalam kelemahan kita, itu akan menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita sekalian. Tuhan memberkati.